kenapa istri itu perlu jalan-jalan? Pasti dari orang di rumah. Kenapa sih istri itu perlu jalan-jalan keluar? Karena kita sebagai laki-laki tentu yang sudah menikah berpikir ngapain sih keluar, karena kemarin kerja sudah di luar, sekarang kalau waktunya libur adalah waktunya untuk tidur. Cuman istri itu menganggap kalau kita libur itu waktunya untuk mereka keluar. Tapi sekarang saya akan tanyakan ke istri saya, kenapa sih dia pengen waktu kita libur, dia pengen keluar berlibur? Kenapa? Biar waras. Emang kalau nggak keluar itu nggak waras? Stres di rumah gen, refreshing otak. Kenapa harus ada refreshing? Kerjaan rumah, terus lihat anak berantem, nangis, sedikit-sedikit mak, mana di dekat kuping lagi. Kan beda sama kamu kalau kerja di luar, nggak ada yang gituin. Nggak bisa nge-refresh berarti kalau di rumah ya, berarti butuh keluar jalan-jalan. Nggak sih jalan-jalan sih, karena kemarin sih saya minta keluar Pak, yuk keluar ke pasar aja udah cukup. Biar kan aku nggak ada liburnya Pak, bedan man libur. Coba aku bang libur nih, setiap hari Sabtu tuh aku libur. Udah kamu ngompu di rumah, kamu masak, aku pesu, pokoknya satu hari tuh keliling-keliling tanpa kerjaan rumah. Itu yang membuat ya, kenapa istri itu butuh refreshing, karena dia sama sekali tidak ada liburnya. Udah biar tetap waras. Ya kalau suaminya ngerti. Kalau suaminya nggak ngerti, gimana? Beneran jadinya. Tapi biasa-biasa aja. Biasa aja kalau di depan, kalau di luar dia kan nggak mau ngungkap karena nggak ada teman curhat. Terus biasanya itu terjadi pada orang yang di desa kayak gitu. Mana ada kata refreshing, paling kerja, urus anak. Itu aja. Kebanyakan itu. Terus nggak ada teman curhat, mau mengeluh ini, mengeluh itu, malah dinasehati lagi. Nanti dibilang pemalas. Kenapa istri perlu refresh keluar agar dia merasa tetap waras? Terus dia juga butuh libur. Mungkin kebanyakan orang berpikir kalau istri di rumah tuh udah, dia udah libur, udah di rumah, nggak kerja. Menurut keyakinan saya pribadi itu salah. Karena pekerjaan istri di rumah itu tidak pernah habis kan. Terus ada, makanya dia butuh refresh. Kayak nyuci tuh. Sekarang baru ngelipat, mesin cuci udah penuh lagi. Apa yang kamu inginkan tentang hal itu? Ya baru bangun kan aku masak, terus ada yang nyuciin, terus nggak usah bantuin jemur. Selesai masak langsung makan, rebahan. Enak sekali rasanya. Si misinya langsung masak, misi manting. Selama ini kalau istri tidak anggapan di luar sana, dan menurut keyakinan saya itu tidak tepat. Kalau istri tidak menghasilkan uang, itu tidak bekerja. Tergantung Apa ya? Tergantung sifat suami. Kalau suaminya melihat istrinya kerja, masak itu kan kerja, nyuci itu kan kerja, setrika itu kan kerja, bersih rumah itu pun kerja, mengasuh anak pun itu kerja. Kalau itu digaji melebihi gaji suami. Tergantung suami katanya. Kalau semua pekerjaan istri itu digaji, itu akan melebihi penghasilan suami. Cuman ya memang betul sih, pekerjaan rumah itu tidak hanya satu, tapi banyak pekerjaan yang dia bisa kerjakan saat kita bekerja. Tergantung suaminya juga. Kenapa tergantung? Kadang-kadang kan ada suami yang cuma diam di rumah nggak ngasilin uang, ngabisin uang aja. Terus pas minta uangnya habis, dikasih uang segini habis, segitu habis. Kan pikiran suami kan beda-beda. Nanti pikiran bisanya ngabisin uang aja. Uang yang kemarin kan namanya nggak cukup. Tuh udah. Kebanyakan yang istri inginkan adalah dia yang mengelola uang agar dia tahu, ini kebutuhan ini cukup segini, kebutuhan ini cukup segini. Kalau kita ngasihnya
cuma 50.000, 50.000, 50.000. Kalau kurang, Nyarinya di dompet suami. seperti itulah. Jadi bagi teman-teman yang baru atau sudah menikah, tentunya sudah punya pengalaman atau hal yang sama seperti ini. Bagaimana caranya mengelola uang, ataukah perlukah istri bekerja saat suami sudah bekerja? Perlu sih seharusnya istri kerja buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Biar nggak selalu minta, mau beli ini minta, mau beli itu minta. Ya kalau bisa kerja, nggak jaga anak kayak aku, jaga anak 3 setiap hari, kepala pusing dengerin ma setiap hari nangis, nggak nyampe setengah jam udah berantem nangis, gitu aja kerjaannya. Ya malamnya. Itu udah kan malamnya udah ada kamu, jadi mendingan. Kemarin saya sempat membaca komen di sosial media saya, ada seseorang yang komen, jadi suami yang sudah memberikan semua uangnya ke istri, tapi tanpa ikut membantu pekerjaan rumah. Kalau perempuan itu juga bisa cari kerja, cari uang. Tuh mungkin dia pikirnya, oh kalau perempuan itu bisanya di rumah, masa nggak bisa bantu cari uang? Mungkin itu pikiran suaminya. Nggak pernah merasakan bangun pagi, masak, nanti nyuci, bersih-bersih rumah. Terus belum lagi cuci piringnya kalau numpuk. Berarti menurut kamu tuh suami itu harus mendampingi istri, bukan hanya mencari uang. Karena istri menurut kamu tuh bisa menghasilkan uang lebih dari penghasilan suami. Ya. Jika ada kesempatan. Tapi saat ini kan kebanyakan, khususnya kalau wanita yang sudah menikah, khususnya di Bali yang saya lihat, itu hanya menjadi ibu rumah tangga. Karena dia nggak dapat peluang. Coba kasih dia peluang untuk bekerja. Mungkin ya memang benar ya, mungkin bisa mendapat penghasilan yang lebih. Satu yang para suami tidak bisa lakukan, yang sangat berat itu adalah mengandung dan melahirkan dan menyusui anakmu itu sampai besar. Enggak sampai besar. Kalau menyusui bapaknya baru sampai tua. Mengandung selama 9 bulan dan melahirkan, gimana rasa sakitnya itu. Nggak bisa bayangkan. Menggantung aja bawa akadeh kone. Melahirkan, tapi nukurenane sing nyak ngurung uang panah, sing nyak nulungin ngempu, begitu sing nyak nulungin manting, yang kengkenang kurenane sing tetap mengeluh biar bangpis. Pekerjaan rumah sama pekerjaan yang menghasilkan uang. Istri juga bisa bekerja kalau ada kesempatan. Kalau suami mencukupi, terus bayar pengasuh, bisa baju kotor tuh di laundry, terus ada yang masakin. Menurut saya pribadi memang betul sih, suami harus bisa bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Cuman kalau bisa menghasilkan lebih dengan uang, bisa membayar pengasuh, bisa membayar laundry, bisa membayar tukang bersih-bersih. Itu ada 2 kemungkinan ya. Ketika kamu bisa berpenghasilan lebih, 1, kemungkinan pertama kamu bisa mencari orang yang misalnya pengasuh anak, terus Biar istri bisa kerja. Ya, dan yang kedua nih, kemungkinan kedua untuk memperkaya senyum istri nih, uang masak dia minta 2 juta, seumpama kasih 4, uang makan dia minta 1, kasih 2 juta, pasti dia lebih tersenyum gitu, kan? Ayo nih. Jadi saya tetap berharap sama teman-teman semua, jika konten ini bermanfaat bagi kalian, bantu komen. Jika pun ini masih kurang, silahkan kalian komen di bawah. Jadi saya sangat butuh support dari kalian. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di lain kesempatan.